Kalau kalian kaum cowok yang masih nggak percaya, proses melahirkan adalah sakit yang paling menyakitkan, nonton video ini sampai habis guys. Di video ini ada 4 orang lelaki yang mau coba bagaimana rasanya melahirkan itu. Katanya rasanya tuh sakit banget seperti mematahkan 20 tulang secara bersamaan. Di percobaan ini mereka memasang suatu alat untuk memberikan sensasi sakit seperti melahirkan. Bahkan juga ditaruh di bokongnya itu, karena ketika melahirkan wanita itu sering buang air tanpa disadari loh, saking sakitnya. Nah, di percobaan yang pertama tadi mereka hanya merasakan rasa geli, tapi di percobaan yang kedua ini mereka sudah mulai merasakan sakit, tapi di sini mereka masih bisa bertahan. Kemudian dilanjutkan di percobaan yang ketiga, di mana rasa sakitnya itu semakin ditingkatkan seperti orang melahirkan, dan kalian bisa lihat dari ekspresi muka mereka menggambarkan kalau rasa sakitnya itu luar biasa banget kan. Nah, di sini sudah ada 1 orang yang menyerah, tapi yang lainnya belum menyerah, sehingga rasa sakitnya itu semakin ditingkatkan di level yang keempat. Nah, di level yang keempat bisa kalian lihat sendiri nih, ekspresinya tuh luar biasa sakit banget, gak ada yang bisa bertahan guys. Jadi jangan pernah meremehkan orang melahirkan ya guys. Guys, setelah kemarin gue upload betapa sulitnya proses melahirkan, bahkan bisa bertaruh nyawa, masih ada aja yang nganggep kalau proses melahirkan itu nggak segitu menakutkan. Nah, jadi di video ini gue bakal ngebahas lagi betapa sulitnya ketika wanita itu mengandung anak. Nah, kali ini ada 4 orang lelaki yang mau melakukan percobaan di mana mereka itu akan hidup 1 hari dengan perut seperti orang yang sedang hamil. Nah, di percobaan yang pertama, ketika mereka mau tidur aja nih udah susah banget guys, soalnya mereka menggunakan rompi yang isinya itu air hangat yang beratnya itu kurang lebih 15 kilo. Lihat tuh, buat bangun dari kasurnya udah susah banget. Kemudian percobaan yang kedua adalah ketika memilih baju nih guys, apalagi ketika menggunakan high heels itu susah banget. Nah, di sini mereka akan menghabiskan 1 hari penuh menggunakan pakaian dan perut yang seperti orang hamil seperti ini. Dan lihat tuh, mereka udah kesulitan setengah mati, dan ketika mereka jongkok ini susah banget untuk bangun guys. Apalagi ketika ibu hamil harus tetap berolahraga dengan perut yang seperti ini dan menjaga pola makan agar anaknya sehat. Nah, setelah percobaan ini mereka sangat bersyukur dan sangat mengagumi sosok wanita yang sedang mengandung. Ini dia sejarah singkat Olimpiade yang harus kalian ketahui guys. Menurut sejarah, Olimpiade pertama kali dilakukan di Yunani pada tahun 776, dan ini adalah acara religius untuk menghormati dewa Zeus. Awalnya perlombaan Olimpik ini hanya boleh diikuti oleh lelaki di seluruh dunia yang lahir merdeka. Artinya adalah seorang budak tidak boleh mengikuti perlombaan ini. Dan cabang olahraga Olimpik pertama tidak sebanyak cabang olahraga sekarang nih guys. Dan ini dia varian-varian yang ada dipertandingkan pada dahulu pertama kali Olimpik diadakan. Nah, rupanya walaupun Olimpik pertama hanya boleh diikuti oleh atlet lelaki, tapi untuk atlet wanita juga diadakan event yang lebih kecil untuk menghormati Dewi Hera. Dan akhirnya pada tahun 394 setelah Masehi, Olimpik ini harus dihentikan sementara karena permasalahan politik. Jadi Olimpik itu pertandingannya untuk sementara dihentikan. Dan akhirnya barulah pada tahun 1896 Olimpik diadakan kembali di Athena, dan pada tahun 1924 Olimpik juga diadakan ketika winter. Jadi sekarang Olimpik itu ada 2 untuk summer dan winter guys. Guys, kalian tau gak sih komedian Mr. Bean? Rupanya Mr. Bean itu pernah ikut Olimpik pada tahun 2012 yang diadakan di London loh. Nah, tapi kali ini dia itu tidak menjadi seorang atlet, tapi dia itu ikut opening ceremony dan menjadi pemain musik seperti ini. Nah, di opening ceremony Olimpik yang diadakan di London pada tahun 2012, Mr. Bean ini memberikan performa komedinya itu live langsung seperti ini guys. Lihat nih guys, walaupun dia itu hanya bermain musik sangat sederhana menggunakan 1 jarinya itu, tapi dia itu harus memerankan karakter Mr. Bean yang sangat lucu sekali di depan orang yang sangat banyak banget, ratusan ribu orang yang secara live seperti ini. Nah, bahkan di situ mereka juga menampakkan sebuah film yang diperankan oleh Mr. Bean di mana sedang berlomba berlari seperti ini, tapi dia itu bermain curang di mana dia itu menggunakan mobil, dan akhirnya ketika mau sampai di garis finish juga dia itu sempat menyengkat nih yang mau menyalip dia. Dan akhirnya karakter Mr. Bean ini berhasil menjadi juara di mimpinya. Nah, tapi kalau di Olimpik itu tidak boleh bermain curang sama sekali ya guys, hanya boleh di mimpi di Mr. Bean doang nih. Sangat sulit dilakukan dan sangat berat sekali. Tapi pada akhirnya seperti yang kalian lihat di sini, Matthias berhasil mengangkat bebannya dan dia itu berhasil menjadi juara di pertandingan, akan memenangkan pertandingan ini. Dan akhirnya Matthias memenangkan pertandingan ini dan merayakan kemenangannya bersama foto istrinya di album istrinya. Wow, keren banget. Apa yang akan terjadi bila Olimpik diadakan untuk para balita dan bayi ya guys? Kira-kira bakal seperti ini nih. Jadi semua peserta baby Olimpik dari seluruh dunia sudah siap banget nih untuk berlomba. Dan perlombaan yang pertama adalah lomba lari. Nah, di lomba lari 10 meter terjadi persaingan yang sangat ketat antara China yang sudah memimpin dari awal, tiba-tiba tersusul oleh Argentina karena tersangkut tali seperti ini guys. Tapi akhirnya dimenangkan oleh China juga. Kemudian perlombaan kedua adalah menadiri di atas ring seperti ini. Yang pertama kali akan coba adalah Jepang, tapi di sini mereka tidak mendapatkan posisi sempurna. Dan yang kedua adalah Amerika Serikat. Di sini Amerika Serikat mendapatkan posisi sempurna sehingga mereka mendapatkan medali emas. Kemudian pertandingan ketiga adalah angkat beban, di mana Argentina gagal menyelesaikan angkatannya guys, sampai sedih seperti ini. Nah, di sini Jerman sangat unggul sekali.
Nah, pertandingan terakhir adalah melewati halang lintang seperti ini. Dan rupanya pemenang di perlombaan ini adalah negara Italia guys. Wow, keren banget ya. Nah, gimana menurut kalian, seru gak pertandingan baby Olimpik ini? Tapi kayak kurang balap karung ya guys. Guys, kalian sering merasakan sakit gigi gak sih di bagian belakang gigi kalian? Mungkin itu adalah gigi geraham kalian yang baru tumbuh loh, dan ini sangat berbahaya. Nah, gigi geraham adalah gigi yang paling tumbuh terakhir di bagian gigi kita yang posisinya itu juga ada di ujung gigi. Dan rupanya posisinya ini sering salah tumbuh yang membuat kita ini sakit gigi. Ada yang mulai dari peradangan, giginya ini membusuk karena menabrak gigi yang lain. Ada juga yang gigi gerahamnya itu sampai infeksi di dalam gusi seperti ini. Dan ada juga gigi geraham yang tumbuhnya salah tapi tidak menimbulkan sakit. Bukan berarti itu tidak berbahaya loh. Nah, kalau kalian sudah merasakan sakit di bagian gigi geraham kalian, segera periksakan ke dokter. Dan ini adalah proses yang akan kalian alami guys, dimana gigi geraham kalian akan dicabut seperti ini. Pertama-tama gusi kalian akan dibuka, kemudian gigi gerahamnya ini akan dipotong menjadi dua dan akhirnya dicabut seperti ini agar tidak menimbulkan rasa sakit lagi di bagian gusi belakang kalian. Nah, jadi jangan ragu untuk memeriksakan bagian gigi kalian, khususnya gigi geraham, kalau kalian merasakan rasa sakit yang luar biasa, karena ini sangat berbahaya loh guys. Ini dia cara menggosok gigi yang benar agar gigi kalian tidak berlubang, tidak sakit, dan tidak bau guys. Yang pertama-tama, rutinitas menggosok gigi itu diperlukan 2 kali sehari, di mana pagi hari dan malam hari. Dan menggosok gigi secara penuh seperti ini membutuhkan waktu kurang lebih adalah 2 menit guys. Kemudian yang kalian butuhkan untuk menggosok gigi kalian secara benar adalah pasta gigi medium seperti ini. Dan pasta giginya tidak perlu full ya guys, cukupnya seperti ini. Nah, ketika kalian menggosok gigi, yang perlu kalian perhatikan adalah posisi dari sikat giginya, dimana harus 45 derajat mengarah ke arah gusi kalian, ke arah atas seperti itu. Tidak boleh datar ke arah gigi kalian ya guys. Dan kemudian lakukan gerakan berputar seperti ini dengan tekanan yang halus di bagian samping gigi kalian, bagian depan, bagian atas gigi kalian, dan yang jangan lupa adalah bagian dalam gigi kalian. Dan setelah kalian selesai menggosok gigi kalian, jangan lupa juga gosok bagian lidah kalian ke arah luar seperti ini ya guys. Karena bakteri itu tidak hanya menempel di bagian gigi kalian, tapi juga menempel di bagian lidah yang menyebabkan bau tidak enak yang keluar dari mulut kalian. Nah, itu dia tipsnya, semoga bermanfaat guys. Inilah penglihatan bayi dari pertama kali baru dilahirkan sampai umur 1 tahun. Ketika kalian baru pertama kali melihat dunia, memang kalian sudah bisa melihat warna, tapi penglihatan itu belum sempurna sehingga kalian itu masih kesulitan untuk melihat bentuk guys. Di usia 1 bulan, kalian baru bisa melihat orang yang ada di depan muka kalian atau jaraknya itu 1-2 meter. Dan di usia 2 bulan, mata kalian sudah mulai berkembang dan sudah mulai mengikuti objek yang bergerak guys. Di usia 3 bulan, kalian akan mulai tertarik untuk menangkap objek yang ada di depan mata kalian. Dan di usia 4 bulan, kalian akan kebingungan kok ada orang yang muncul dan hilang begitu saja ya. Di usia 5 bulan, kalian akan melihat dunia dalam bentuk 3 dimensi dan koordinasi antara mata dan mulut akan semakin berkembang. Di usia 5-6 bulan, penglihatan kalian akan semakin berkembang untuk menangkap spektrum warna yang lebih banyak. Kemudian di usia 7 bulan, penglihatan kalian akan semakin berkembang untuk menangkap objek yang jauh di mata kalian guys. Di usia 8 bulan, kalian masih kebingungan ketika melihat kaca kalau itu adalah diri kalian sendiri guys. Dan di usia 8-10 bulan, penglihatan kalian akan digunakan untuk belajar berjalan guys. Dan akhirnya di usia 11-12 bulan, penglihatan kalian sudah sempurna guys. Untuk para kaum wanita yang sering mengeluh tidak punya eyelid sama sekali seperti ini, kalian tahu gak sih ada yang disebut dengan blepharoplasty yang gunanya itu adalah memunculkan eyelid di mata kalian, dan ini adalah prosesnya. Jadi rupanya alasan utama kenapa ada beberapa orang yang tidak memiliki eyelid karena kalian itu memiliki lemak berlebihan dan kulit berlebihan di kelopak mata kalian. Jadi tujuan utama operasi ringan ini adalah untuk mengurangi bagian kulit di kelopak mata kalian dan mengurangi lemaknya juga agar eyelid kalian bisa muncul. Di operasi plastik ringan ini, kulit kelopak kalian akan dibuang, kemudian lemaknya ini juga akan dibuang, kemudian dijahit, dan akhirnya setelah sembuh akan menghasilkan eyelid seperti ini. Dan rupanya operasi plastik ringan ini juga bisa mengencangkan kulit mata kalian yang sudah kendur nih guys. Jadi kalau misalnya ada kenduran di mata kalian, di bagian bawahnya ini juga akan diangkat kulit kelopak mata kalian dan lemaknya ini juga akan diangkat. Dan akhirnya akan dijahit juga seperti ini, dan perbedaannya itu luar biasa berbeda banget. Nah, buat kalian yang penasaran berapa harga operasi plastik ringan ini, sekitar 9-20 juta. Gimana? Ada yang penasaran gak pengen mempercantik matanya? Guys, kalian pernah ngebayangin gak sih bagaimana bila sebuah robot bisa melahirkan seperti manusia? Rupanya ini bukanlah mimpi sama sekali, tapi di video ini kita akan menyaksikan sebuah robot bisa melahirkan anak. Nah, nama robot ini Victoria. Yang membuat robot ini sangat spesial adalah dia itu sangat mirip dengan manusia. Dia itu mengedipkan mata, memiliki detak jantung, bernafas, bahkan berbicara, bahkan juga bisa mengeluarkan darah guys. Dan yang membuat Victoria semakin unik dan semakin spesial dari robot lainnya adalah kali ini dia akan menjalankan proses melahirkan seperti manusia. Bahkan sebelum proses melahirkan, Victoria ini juga dirawat oleh suster-suster di mana detak jantungnya itu dilihat dan kondisi anaknya ini juga diperhatikan. Dan pada akhirnya seperti yang kalian lihat, Victoria berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Nah, rupanya Victoria adalah sebuah robot yang digunakan untuk simulasi yang bisa digunakan untuk berbagai macam hal di dunia medis guys.
Dan yang akan semakin membuat kalian terkejut dengan perkembangan teknologi, rupanya video ini telah direkam 5 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2016 guys.